Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan presentasikan mengenai proses perencanaan strategi SITI berdasarkan framework Word dan Prepare. Dengan saya sendiri Daniel Satya Jyotiwadi dengan NIM 194101015. Untuk apa perencanaan strategi SITI? Yang pertama itu meningkatkan keuntungan perusahaan. Yang kedua ada meningkatkan daya saing perusahaan lain. Dan yang ketiga menggali peluang bisnis baru. Proses perencanaan strategi SITI ada 4 fase, yaitu yang pertama menilai, yang kedua merancang, yang ketiga membangun, dan keempat mengelola. Nah, selanjutnya peran IT pada user service, dan di dalam terdapat layanan pengiriman, pengembangan sistem, pusat layanan, pusat informasi. Yang kedua ada arsitektur manajemen, yang dalam terdapat perencanaan, difusi teknologi, dan manajemen data. Yang ketiga ada teknologi development, dan dalam terdapat penelitian dan pengembangan. Yang keempat ada general, terdapat dalamnya adalah administrasi dan kualitas asuransi. Selanjutnya ada pilihan organisasi SITI. Yang pertama itu tahap kematangan portofolio aplikasi, geografi perusahaan, manfaat sinergi layanan bisnis, produk dan informasi, keragaman bisnis, dan tingkat perubahan. Selanjutnya ada tekanan kompetitif. Selanjutnya ada ekonomi sumber daya, memperoleh dan menggunakan keterampilan. Selanjutnya ada struktur perusahaan dan budaya manajemen. Fungsi grup perencanaan TI, yang pertama menafsirkan tren dan pengembangan TI untuk bisnis organisasi, melokasikan sumber daya sesuai prioritas, memantau kinerja SITI. Selanjutnya ada mengelola TI, spesialis, dan risiko teknis. Fungsi grup manajemen layanan, yang pertama itu ada memenuhi kebutuhan bisnis dengan cara yang optimal. Selanjutnya ada memantau kinerja terhadap anggaran atau tingkat layanan. Selanjutnya ada mengontrol kualitas. Dan yang terakhir ada memuaskan permintaan yang berkembang. Fungsi grup manajemen teknologi, yang pertama menilai teknologi terhadap kebutuhan yang diketahui dan potensial. Yang kedua ada merencanakan dan mengelola infrastruktur. Selanjutnya ada menyelesaikan masalah atau masalah teknis. Yang terakhir ada grup layanan dukungan. Fungsi grup perencanaan SI bisnis. Yang pertama mengidentifikasi kebutuhan bisnis. Selanjutnya ada menafsirkan CSF. Yang selanjutnya ada menilai peluang, ancaman, dan implikasi SI. Selanjutnya ada memprioritaskan, merencanakan, dan mengkoordinasikan SI dan pengeluaran. Yang terakhir adalah memastikan penyampaian manfaat. Selanjutnya ada fungsi grup manajemen aplikasi. Yang pertama mengidentifikasi kebutuhan khusus, perubahan, manfaat, sumber daya, dan biaya aplikasi untuk evaluasi investasi dan prioritas, dan mengelola pengembangan dan penggunaan SI. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.